Easy Paris and the King want the same man. We'll all be home. We'll be drinking with the bloody King. Make it there. It's good to see you guys. He has asked that the colonial office Prison now. He'll be freed by tomorrow morning. Hai guys, Movie di sini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah series bertema politik kriminal Inggris yang berjudul Peaky Blinders. Di awal film kita diperlihatkan Thomas sedang membuat catatan pribadi tentang dirinya, yang dipaksa agen kerajaan untuk membunuh seseorang di acara patungan Epsom siang ini saat hari derby. Catatan ini akan menjadi fakta jika dirinya tidak lolos dari upaya pembunuhan balik kepada dirinya. That I'm dead already. Yours sincerely, Thomas Shelby. What happens to me today? Terlihat John dan anak buahnya mempersiapkan momen berbahaya ini. Berbeda dengan Arthur yang hanya bisa tertidur lemas di dalam selnya. Thomas juga menulis, agen kerajaan itu bekerja sama dengan Fenian Pro kesepakatan untuk mengatur ini. Pemerintah berniat menyalahkan Irlandia yang anti kesepakatan. Peluru yang akan dia tembakan akan memicu perang saudara di Irlandia. Terungkap Marsekal telah melakukan banyak aksi keji di wilayah Holt. Dia tak akan menyesal menghabisinya, namun konspirasi di balik pembunuhannya patut diketahui oleh dunia. Dan agen kerajaan tersebut adalah Inspektur Campbell yang merasa sakit hati kepadanya sejak lama. Maka pesan terakhirnya, jika dia mati, maka Campbell harus diadili. Ida, sit down here for a minute. Ida, if anything happens to me today, Stam's already on. Whatever it is you're involved in, we love you, Tom. Thomas kemudian pergi dengan pemuda yang menginap di rumah Ada. Arthur ternyata akan dibebaskan. You stay here. Ketika masuk terlihat Thomas seperti meletakkan sesuatu dan berpura-pura mengikat tali sepatunya. Arthur dijemput oleh John Dukes dan dia harus menelpon Thomas. Thomas rupanya membuat kesepakatan dengannya agar Arthur dibebaskan, dan dokumen dari Menteri Kerajaan melegalkan minumannya teraman hingga memasuki populer Dogs. Thomas memberinya 20% dari bisnis ekspor yang dijalaninya, sesuai perjanjian mereka. Namun nyatanya si Solomon meminta 100%. Dan tentunya Thomas tidak mau begitu saja menandatanganinya. Dia telah meletakkan bahan peledak di drum minuman saat dia membetulkan tali sepatunya. Dan orangnya dia yang berada di luar adalah anggota anarkis yang siap memicunya. Tempat ini akan hancur lebur jika dia tidak keluar dari lokasi ini. Solomon mulai ketakutan hingga dia menurunkan permintaannya menjadi 65%. Thomas kembali menekannya saat dia berada di Prancis menggali terowongan. Cerita heroik itu membuat Solomon pun ciut dan hanya meminta bagian 35% saja dari Thomas. I bet 100 to 1. Not me, Uncle. For the insurance. Very good odds. And I would be more than happy and agree with you. Ollie, what are you saying? Jesus Christ, Alfie, he tied his fucking lace. I saw him. He fucking Shelby. The man's world. Nah. 4 minutes. Right, 4 minutes. Based on it, 179. I'm using today. I do know the 179. 35. Setelah itu, Thomas berkumpul dengan saudara-saudaranya dan juga keluarga Lee untuk segera menuju ke balapan kuda di Epsom.
Well, I'll take it as a compliment. Di tempat lain, Bibi Polly telah mengosongkan brankas perusahaan dan meletakkan banyak uang di depan Michael dan menyuruhnya mengambil uang itu dan memulai hidup baru untuk dirinya sendiri yang jauh dari Birmingham. A new life in London. Everything's an if in this Birmingham life. Now I've got business to attend to. You missed your train. Sementara itu, Campbell menemui 3 anggota pemburunya yang mempunyai misi untuk menyingkirkan Thomas. Mereka berasal dari tangan kanan merah pasukan sukarela Ulster. This is a man of some capability and no failures. A red hand. Thomas membeberkan rencana mereka di pacuan kuda ini. Tepat pukul 15.00 akan ada insiden dan polisi akan sibuk mencarinya, dan tugas mereka adalah menyerang usaha Sabini, sita pemasukannya, dan hancurkan izin usahanya. Yes, he's gonna win. And remember, do not make a move until 3. It's gonna make every copper. Trust me, brother. Thomas kemudian menemui May yang sedang mempersiapkan kuda mereka sebelum bertanding. Dia berharap ditemanin Thomas selepas acara ini untuk menemui kalangan atas. Thomas yang belum jelas nasibnya sore ini hanya memberi pesan, menang atau kalah hubungan mereka akan tetap baik. Apapun yang terjadi, tidak ada penyesalan. Saat Thomas hendak menjalankan misinya dengan mengikuti Marsekal itu di luar dugaan, Grace datang di saat yang tidak tepat. Ternyata Grace hamil anak dari Thomas dan dia sama sekali tidak mandul. Grace mengungkapkan isi hatinya, dia hanya mencintai Thomas. Is that what you want me to do? Things to do. When now? When now? After the race. After the race? After the fucking race, Tommy? Agree with that, Tommy. Yes, Grace. I love you, not him. Go to your race. I would agree. Lizzie kemudian datang ke acara ini, dan ternyata Thomas menugaskannya untuk merayu Marsekal itu dan membawanya ke tempat sunyi. Awalnya Lizzie menolak. Karena Thomas berjanji dia tak akan melakukan hal seperti ini. Lagi-lagi Thomas berjanji ini yang terakhir kalinya. I won't be there. Get them fucking guns ready. Get them guns. Stood there like fucking gargoyles. Akhirnya Lizzie memberi kode kepada Marsekal itu untuk mengikutinya. Campbell menemui Thomas di lokasi ini untuk memastikan rencana terselubungnya berjalan dengan baik. Namun yang mereka bahas selalu berkaitan dengan Grace, wanita yang sama yang mereka puja. Namun hati Grace tentu saja lebih memilih Thomas. Itulah kenapa Campbell sangat membenci Thomas, dan Thomas pun tahu perbuatannya kepada Polly dan Michael di penjara. Waktu yang menentukan hari ini dirinya atau dia yang masuk ke dalam neraka. But I have the love of God. I know what happened to my uncle in jail. He'll not be mean that. Are you? Saat Lizzie membawa Marsekal itu ke tempat sepi, dia langsung memaksanya. Thomas kemudian menyusulnya, namun penjagaan yang ketat Thomas harus memutar, dan inilah yang terjadi. Go on, go!
That voice is Irish voice. Semua polisi sibuk mengamankan situasi karena pembunuhan ini. Thomas mencoba duduk santai dan menemui Sabini. Tak ada polisi yang mengawalnya karena mereka tengah sibuk mengamankan raja. Sabini mulai sadar karena anak buah Thomas telah membakar semua izin usahanya. Bisnisnya telah hancur dan kini diambil alih oleh Peaky Blinders yang sudah bekerja sama kembali dengan Alfie Solomon. Seketika Sabini marah hingga 3 petugas polisi membawa Thomas dan nyatanya mereka bertiga adalah anggota tangan kanan merah yang diperintahkan oleh Campbell. What the fuck are you looking at? Prisoner of the red right hand? No. Take his hand. Let's go. Di tempat taruhan Grace yang sedang menunggu Thomas dihampiri oleh May, 2 wanita yang mencintai Thomas ini saling berebut dengan cara mereka masing-masing. Train Tommy Shelby's horse. Tell me, what about you? I'm waiting for him here. There's been trouble on the track. What do you know about Tommy's... I know because I'll make sure of it. Ketika Campbell menelpon atasannya untuk melaporkan situasi di luar dugaannya, Polly pun datang. Dia membawa pistol dan ditugaskan Thomas untuk membunuhnya. Yeah, I don't. Arthur dan John senang mereka berhasil merebut seluruh usaha Sabini. Come here. The bob of the races, eh? It's got a... Hey, come here, look at me. Kings of the fucking world! Where is Tommy anyway? Sementara itu Thomas sudah pasrah dengan nasibnya. Sebuah lubang sudah dipersiapkan untuknya. Mereka rupanya pernah berperang di Prancis, seperti halnya Thomas. Sebelum akhir hayatnya, Thomas hanya ingin merasakan udara untuk terakhir kalinya. Oh, and there's a woman. Fucking everything! Dan ketika akan dieksekusi, inilah yang terjadi. Get out of the grave, Tinker. Sementara itu Peaky Blinders merayakan kemenangan mereka. Namun Thomas lebih memilih kembali ke kantornya dan menemani Michael yang memutuskan tetap bergabung dengan keluarga Shelby, dan faktanya Thomas ingin menikah. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih.